Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahullah yafsahillahu lakum wa idza qila fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina najaitumur rasula faqaddimu baina yadayna sadaqah dzalika khairun lakum wa athhar wa in lam tajidu fa Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dumateng sesepuh bini sepuh wonten ing Dukuh Blondongan edis tunggal kalih ingkang kawula teni. Dumateng para jamaah rahimani wa rahimakumullah ingkang berbahagia, kaping sepindah monggo tak lupa dumateng Muspika Kecamatan Purwokerto yang insyaallah nanti lengkap dari wakil Kapus Sekadi, insyaallah Bapak Camat akan rawuh. Ya, mungkin nanti saged rawuh. Monggo ingkang kaping sepindah kita akan munjulaken puji dalam syukur wonten asmaul Allah Subhanahu wa taala kanthi lafaz alhamdulillahi rabbil alamin
intine kita panjenengan sami wonten ing ari kalenggahan dalu punika tasih pinaringan pinten-pinten nikmat, terutami nikmat iman Islam saha nikmat sehat saha sempat, sehingga kanthi nikmat sehat saha sempat kita panjenengan sami nawa itu saking dalem tindak datang masjid jami glondongan niki boten sanes inggih menika tholabul ilmi midhangetaken pengaosan insyaallah mangke ingkang badhe saos pengaosan panjenenganipun Ustadz Syahrul Afrizal Sitorus LC saking Solo. Nah, wekdal menika tasih wonten perjalanan insyaallah monggo kita doakan mugi-mugi panjenenganipun Ustadz Syahrul Afrizal Sitorus insyaallah mangke enggal rawuh wonten ing tengah-tengah kita panjenengan sami. Salajengipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula selaku ketua panitia ngaturaken agunging panuwun dumateng panjenengan sedaya bilih panjenengan wonten ing dalu punika sampun melonggarkan waktu saha tenaga panjenengan saperlu tindak dhateng masjid jami nuhoni menapa ingkang dados pamujipun saking takdir masjid jami wonten ing dalu punika wonten akhir tahun 2022 menika dipun awunaken tabligh akbar. Alhamdulillah sanajan keadaan tasih jenis ananging semangat kita panjenengan sami babagan tholabul ilmi nggih supados wonten ing manah mangke menawi sampun pikantuk siraman utawi midhangetaken ceramah saking Ustadz Syahrul Afrizal mangke monggo menapa ingkang dipun aturaken sak saged-saged kita panjenengan sami ngetrapke nggih dados ampun ngantos kita panjenengan sami midhangetaken pangaosan kundur saking masjid jami blas boten enten sing nyantol menika ampun ngantos dados kula ngajak dumateng jamaah rahimani wa rahimakumullah monggo mangke menapa ingkang dipun aturaken panjenenganipun Ustadz Syahrul monggo sami-sami kita simak sareng-sareng. Ingkang salajengipun jamaah rahimani wa rahimakumullah kula dipanuwun dumateng para donasi utawi donatur ingkang sampun paring pambiyantu menapa kemawon nggih arupi arta menawi tenaga saperlu wontenipun pengaosan tabligh kanan kanthi sae. Mugi-mugi kanthi nawa itu panjenengan donasi menika kala wau menjadi salah setunggalipun ibadah panjenengan sami. Mugi-mugi kula sebagai takmir masjid nyuwun kaikhlasanipun supados kangge kelancaripun wonten ing pengaosan dalu punika mangke Allah tansah paring ridho dumateng kita panjenengan sami. Lan ugi-mugi menapa ingkang sampun panjenengan donasaaken utawi donatur menika wau arupi uang utawi tenaga panjenengan sami menika Allah tansah paring ingkang langkung kathah ingkang langkung sae. Amin Allahumma amin. Mekaten anggen kula ngaturaken selaku ketua panitia utawi selaku takmir masjid jami mbok bilih anggen kula ngaturaken kirang meranani dumateng panjenengan sedaya kula tansah nyuwun agunging pangapunten. Monggo kanthi wontenipun wekdal dalu menika saderengipun pengaosan dipun awiti kita bikak kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi tansah Allah tansah paring ridho nawa itu kita panjenengan sami midhangetaken tabligh akbar wonten ing dalu punika. Kirang langkung kula tansah nyuwun agungaken billahi taufiq wal hidayah. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara forum awal biasa yang suara media dengan Bapak Muhammad Nabi sebagai ketua akademisi dari Perubahan Birokrasi Aplikasi. Dalam ini kita tunggal nanti pastikan bahwa kantor dan bapak dari kantor satu tempat menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jami Glodongan Desa Meranggen beserta pengurusnya, Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kenikmatan yang tiada tara pada malam hari ini, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bahagia, sekaligus nikmat sejahtera, sehingga kita bisa bertemu berkumpul pada acara tabligh akbar yang dilaksanakan di Masjid Jami Glodongan Desa Meranggen. Sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena yang seharusnya hadir Pak Kapolsek sesuai dengan undangan, namun karena beliau ada kepentingan keperluan yang nggak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada saya untuk mewakili hadir pada acara tabligh akbar malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Joko Pamitomo. Saya tinggal di Desa Anjati, Jaten Karanganyar. Kebetulan saya dinas di Polsek Purwokerto di bagian Kanit Samapta. Sudah 2 tahun saya jalani. Insya Allah mudah-mudahan amanah dan barokah. Kemudian berkaitan dengan tabligh akbar ini, kami sangat mendukung sekali kepada acara ini, sehingga menurut pendapat saya bagian dari untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut membangun akhlak diri kita sehingga kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit mungkin kami himbauan kepada Bapak Ibu semuanya, di dalam era globalisasi, monggo kepada anak-anak kita mungkin diajarkan akhlak secara Islami yang kuat untuk membangun negara ini di kemudian hari. Selanjutnya, himbauan sedikit kaitannya dengan Kaptimas. Monggo kita peduli dengan lingkungan kita, monggo kita jaga juga terhadap kesehatan karena pandemi saat ini masih tetap ada. Monggo tetap kita jalani prokes. Bila kita merasakan sakit, segera ke fasilitas umum. Saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Ibu semuanya, karena kita telah berikan kesempatan untuk hadir di depan ini. Saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang kami muliakan sesepuh bini sepuh kepada Ketua Ta'lim Masjid Jami' Gelondongan Meranggen. Saya baru kali saya makin agak jauh jalan. Kepada Bapak Ibu, pada saudara-saudari, adik-adik kami dan semua, semoga kita dirahmati, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini hujan. Ya, hujan itu pasti menunjukkan jemaah. Ya. Tapi tentunya kita ini harus tetap istiqomah menuntut ilmu, bersilaturahim, hadir ke masjid untuk bekal kita di akhirat, untuk bekal kita di alam kubur, agar nanti insya Allah saat ajal kita kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam terus kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di akhir zaman kita mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah, yang penting usahanya nyampe ini. Kalau tadi mengarungi beberapa sungai, ya. Karena tadi kalau saya sendiri kemarin, nyasar, belum hafal seluruh ayat. Tanya saya daerah-daerah di Mekah, di Madinah, di Mesir saya hafal. Ya. Tapi kalau di Solo, insya Allah, ya, jalan-jalan senang sekali. Tapi intinya ya kita ini harus ya banyak sabar. Kalau jenengan kan enak, tinggal WA Ustad, undang Ustad, datang dia kemari. Nggih. Kalau kami dulu tidak, kami yang datangin para ulama. Ya, kajian-kajian di mana-mana itu wah kami kejar, ya toh, kami datangi supaya apa? Supaya Allah ridho. Supaya Allah itu sayang sama kita. Karena gini ya, Nabi itu pernah keluar dari rumah beliau alaihi salatu wassalam, datang ke Masjid Nabawi. Kan berseberangan tuh, dekat banget dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau
masuk ke dalam masjid melihat ada dua kelompok yang sedang berkumpul. Yang satu kelompok ini sedang berzikir, sedang berdoa, sedang membaca Al-Quran, dan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya lagi, mereka sedang sinau, sedang sama-sama belajar. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ini orang yang kumpul sedang beribadah bagus, sedang berdoa baik, sedang baca Al-Quran untuk pribadinya juga bagus. Tapi aku lebih suka bersama orang-orang yang sedang belajar agama Islam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka sama orang yang selalu belajar agama. Maka tadi saya sebelum maghrib yang ngisi dulu, barisa langsung kemarin. Artinya ya saya kagum ketika ada seorang ulama Suriah, dia mengatakan, saya banyak melihat cahaya-cahaya bintang di Indonesia. Ternyata perumpamaan yang dia sampaikan, di Indonesia itu banyak pengajian-pengajian. Di masjid-masjid, di rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan ada pengajian. Itu luar biasa di Indonesia. Bapak Ibu, kalau ke Mesir, atau kalau ke Saudi Arabia, tidak akan pernah menemukan ada pengajian jalan-jalan. Nggak boleh. Di Indonesia, wah subhanallah, jalan ditutup. Ya, kenapa? Ada pengajian. Luar biasa Indonesia ini. Maka itu alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Bisa mendengar ceramah, bisa mendengar tausiah, bisa mendengarkan nasihat tentang agama Islam. Maka pada malam hari yang baik ini, sampai jam berapa ini? Tergantung ya, kalau saya lihat agak-agak ngantuk, saya stop. Oke. Agak Pak Ustadz, angel gitu Pak Ustadz. Udah malam Pak Ustadz, nah saya kondisional. Ya. Kalau ngisi di NU agak lama tuh. Agak malam, ya, jam 11 rampung gitu. Kalau di Muhammadiyah agak cepat sedikit, ya, jadi kondisional. Ya. Baik. Saya kemarin mendengarkan beberapa komentar dari orang-orang Eropa, orang-orang Amerika tentang perhelatan Piala Dunia di Qatar. Ketika yang menang adalah Argentina. Gimana? Wah, nonton gitu ya. Iya. Tapi mereka itu mengatakan sesungguhnya perhelatan Piala Dunia ini tahun ini 2022 di Qatar adalah yang menang itu Islam. Kenapa Islam yang menang? Karena di situ syiar agama Islam ditampilkan. Islam itu adalah agama yang harmonis, agama yang rukun, agama yang damai. Jadi tidak ada dalam agama Islam kekerasan, nggak ada. Ya? Ketika seluruh penonton, seluruh pendukung dilarang meminum minuman keras untuk masuk stadion, itu ternyata subhanallah, efeknya bagus sekali. Tidak ada kerusuhan, ya, tidak ada keributan yang subhanallah yang membuat itu mereka kisruh atau mereka yang membuat keributan, tidak. Tapi subhanallah, yang dulunya orang Amerika, orang Argentina, orang Brazil, dan seterusnya nggak pernah mendengarkan azan. Maka ketika mereka menyaksikan ya langsung bagaimana kehidupan orang yang di Qatar, yang mereka hidup dalam keadaan rukun, dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram, Masya Allah, mereka tertegur. Wah, ternyata umat Islam itu adalah agama yang sangat damai, sangat tentram. Adzan dikumandangkan di mana-mana. Subhanallah. Jadi orang Amerika, orang Argentina yang dulu nggak pernah mendengarkan adzan, yang dulu mereka bahkan mungkin risih terhadap Al-Quran, maka mereka mendengarkan adzan berkumandang di mana-mana. Subhanallah. Maka itu monggo ya, di sini nih adzannya harus banter. Aja pelan-pelan. Ya, Allah Akbar, ngakui mbah-mbah. Ya. Maka itu kalau subuh maunya aku yang adzan itu yang muda, yang keras suaranya tapi bagus. Iya, jangan pula keras suaranya ngarung idul.
Ya. Malah nanti apa membuat orang peka. Yang adzan itu suara bagus. Kenapa Bilal ya radhiyallahu anhu diangkat oleh Rasulullah sebagai muadzin? Karena bagus suaranya, nyaring suaranya, jadi enak didengar. Ya, maka itu yang Mbah sunnah jeda kalau sudah ada kecuali kalau sudah tidak ada lagi muadzin, monggo Mbah mboten napa-napa. Tapi juga harus suaranya yang nyaring supaya ketika orang mendengarkan adzan itu orang bersegera ke masjid. Ya, ini ngapunten. Ini kadang-kadang kita ini suka menjadi ahli masbukin. Orang yang suka telat ke masjid. Kalau sebelum iqamah belum datang ke masjid. Kalau masih adzan, Allahu Akbar sampai as-salatu khairum minan naum. Matur nuwun Pak. Matur nuwun kuwi. Baru bangun dia. Ya, setelah qomat baru. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Baru dia wudu. Iya. Akhirnya apa? Datang ke masjid, sudah rakaat kedua, mau salam. Nah, Bapak ojo. Nggih, itu biasanya orang yang gitu jarang pengajian, Mas. Gitu. Kalau orang yang rajin pengajian, wah sergep. Gitu. Belum adzan sudah ke masjid. Hah? Halo? Insya Allah harus optimis ya. Jangan pula nanti kita ini masjid kita adalah termasuk orang-orang di dalamnya ahlul masbukin, orang yang suka masbuk ya. Kalau Jumatan ahli naum. Apa? Terlalu khusyuk nampaknya. Mulai khatib berdiri di atas mimbar sampai selesai tidurnya. Oke, enten badan. Enggak ada. Di sini saya yakin dan berhusnuzon orang yang istiqomah. Ya, khatib yang berdiri sedang khutbah. Allah matanya. Ya, kui yang di depan, yang di sono ngambul, yang di sono apalagi biasanya dari yang pojok supaya apa? Enggak ketahuan sama khatibnya. Ya, jadi gini. Kita melihat perhelatan Piala Dunia ya yang kemarin telah berlalu. Di situ ada bentuk silaturahim. Silaturahim itu bagi dua, nih. Ada mana namanya silaturahim khusus dan ada umum. Artinya, kita ini ketika antara orang-orang yang beriman yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersilaturahim, itu namanya silaturahim khusus, ya. Karena Allah menjelaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, adalah bersaudara. Apabila ada di antara saudara kalian bertikai, maka damaikanlah. Ya, jangan jadi kompor, malah manas-manasin. Nggih. Dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini skala lingkup kita ini antara orang-orang yang beriman harus sering-sering silaturahim. Yang Muhammadiyah silaturahim ke NU, nggih, yang Salafi ke NU atau sebaliknya. Ojo patuh. Iya. Di Mesir itu ada namanya Masjid Hasan. Di masjid itu ada tempat-tempat ruwak namanya, nggih. Itu setiap ruwak dipelajari madhab. Satu ruwak ini madhab Syafi'i, yang ini madhab Hambali, yang ini madhab Hanafi, yang ini madhab Maliki. Itu ketika sholat gantian jadi imam. Gantian. Orang patuh. Kenapa? Sama-sama pintar, sama-sama sinau. Kalau kita itu cerdas, kita belajar agama dengan baik, maka kita semakin lapang dada kita ini. Cuma masalahnya adalah apa? Kita ini kurang silaturahim,
ya, kurang menerima pendapat orang lain. Akhirnya kerjaan kita patung terus, nggak mau akur gitu ini. Maka saya ketika sampai dari Mesir pertama kali Indonesia, bingung saya. Loh, ini kok rame terus orang Indonesia ini? Ya, orang sudah sampai di bulan, kita masih bahas masalah kunut ini. Ya, orang sudah sampai kemana pemikirannya, sudah maju, kita masih memikir masalah kui-kui, masalah yasinan, masalah tahlilan. Nah, sudah selesai kui, sudah selesai. Saya ketika ke Turki, ya, luar biasa Turki. Turki itu kan madhabnya apa? Hanafi. Apa? Hanafi madhab di sana. Di sana itu kalau ngucapin amin nggak boleh banter-banter, harus sir. Halo, ya, apa? Sir, pelan, ya. Kami ketika itu orang Indonesia lagi perjalanan ke Turki, ya, satu bis 50 orang, dan semua orang Indonesia, ya. Kami datang ke Masjid Agung di sana, sholat Jumat, sholat apa? Jumat. Ngimamin kui, ya orang Turki, ya, Bismillahnya sir, karena madhab Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang Turki mengalaminya. Amin. Ngono kuwi. Lah kita oh, antor. Amin. Ben kuwi malai. Ya. Nah, itu sholat Jumat tuh. Ya. Namun subhanallah, selesai kita sholat Jumat, mereka itu ramai-ramai mendatangin kita. Indonesia, Indonesia, our brother. Kita ini sahabat, kita ini berteman. Subhanallah. Subhanallah. Beda negara, beda kulit, beda hidung, ya. Beda kulit, beda hidung, beda kita cara berinteraksi. Namun ketika tahu, oh ini saudaraku ini. Ya, oh ini muslim ini. Muslim dari Indonesia sono yang mayoritas bermadhab Syafi'i, mereka akui dan mereka nggak ada masalah. Itu antara negara, antara bangsa yang beda barangkali jalur keturunan kita. Namun ketika mereka tahu ini adalah orang Muslim, mereka rangkul. Oh ini saudaraku, satu agama. Kira-kira jenengan kalau ketemu orang NU, kira-kira rangkulan betul kira-kira? Salaman nggih. Hai. Semono kuwi. Ya, subhanallah. Maka itu kalau kita semakin banyak berjalan, semakin banyak kita itu keluar dari daerah kita, semakin luas pandangan kita. Saya dulu pertama kali sampai di Mesir, saya itu terharu. Kenapa? Mereka bilang, akhi, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia itu di mana? Oh di Asia Tenggara. Aduh, saya bilang gitu. Kamu Muslim? Ya, saya Muslim. Sholat? Saya sholat. Bisa baca Quran? Oh, apa? Saya bilang gitu kan. Karena kan di sana itu kalau baca Al-Quran kan datar tuh. Iya, secara murattal. Kayak mujawab terkadang saya bilang, saya ngaji saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka tertegun mereka. Wah, ini orang asing ini. Ini orang ajnabi kok bisa baca Quran bagus. Subhanallah. Setelah tahu mereka, kita adalah orang yang sholat, kita juga mengeluarkan zakat, kita juga berpuasa Ramadan, kita juga orang Indonesia haji ke Baitullah. Dia rangkul kita. Oh, kamu saudara. Apa kebutuhanmu? Bilang sama kami. Kami berikan kepada engkau. Maka kami, mahasiswa Al-Azhar di Mesir, nggak pernah kelaparan. Marah tuah-tuah. Kenapa banyak bantuan? Mahasiswa, kalau dibantu, alhamdulillah. Ini adalah bagaimana bentuk silaturahim. Bahkan kami itu bertetangga dengan orang Nasrani. Di Mesir itu, kan agama Nasraninya ortodok. Ya, ortodok. Jadi, kalau perempuannya pakai hijab.
Nggih. Dan mereka itu, maaf, kalau ke gereja tetap melepaskan alas kaki mereka. Ya, beradab mereka. Namun saat mereka itu berinteraksi dengan kita itu ramah sekali. Ya, bagus sekali. Artinya agama mereka mengajarkan kepada siapapun agar mereka berhubungan baik dengan orang lain. Sama dengan Islam. Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan kepada kita untuk bersilaturahim dengan baik. Saya contohkan ketika Asma pernah mau dikunjungi ibunya yang masih menyembah berhala. Ya, menyembah berhala dan benci kepada Islam. Ketika itu Asma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ya, ibuku ini masih menyembah berhala. Nah, terus, dan ibuku, hai Rasulullah, enggak suka terhadap risalah yang engkau bawa. Benci dia kepada Islam. Namun, wahai Rasulullah, dia mau berkunjung ke rumahku. Aku ini muslimah, wahai Rasulullah. Boleh enggak, wahai Rasulullah? Kata beliau, sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, indahnya agama Islam gitu. Jadi bagaimanapun perilaku mereka, ya, bahkan kepada Asma, seorang wanita yang akan dikunjungi oleh ibunya yang masih musyrikah, yang bahkan benci kepada Islam. Namun ketika berhubungan silaturahim kepada orang tuamu, tetap engkau jalin hubungan kepada mereka. Subhanallah. Luar biasa agama Islam ini. Cuma kadang-kadang kita ini tidak mendalami agama Islam. Gimana? Sudah Nabi katakan tuh jelas hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa kata beliau? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu, kira-kira kalau jenengan punya tetangga muslim dihormati badan. Halo, dihormati badan. Dihargai badan. Atau buang sampah di depan rumahnya, itu agama, itu keyakinan buang sampah di depan rumahnya, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Ya, saya sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Wahai manusia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada seluruh manusia, wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dari Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan pendampingnya. Siapa gue? Siti Hawa. Berarti suami laki-laki untuk perempuan. Maka aneh kalau ada laki-laki nggak mau nikah. Kalau enten orang sini sudah nikah insyaallah gitu. Iya, maka harus menikah. Ketika Nabi Adam dalam keadaan tidur, maka Allah menciptakan Hawa. Maka setelah bangun tidur, dia lihat ada seorang wanita di sampingnya. Kamu siapa? Aku Hawa, perempuan yang diciptakan oleh Allah untuk mendampingi, untuk menenteramkan hatimu. Maka ibu-ibu ngapunten nggih, kalau jenengan ini sebagai seorang istri harus selalu menenteramkan hati suaminya. Ojo nesu-nesu. Bu, ibu kira-kira pernah nggak nesu sama suaminya? Bu, nggak pernah nggih? Nggak pernah sekali Pak Ustadz. Ya, insya Allah tidak. Ya, maka sering saya pesankan kepada Bapak Ibu nggih, wahai para laki-laki,
Wahai para suami, kalau kalian sudah semakin tua, sering-sering pandang wajah istri kalian. Sering-sering pandang. Oh, inilah nanti akan menjadi istriku di surga sana. Mungkin begitu juga ibu-ibu, ya, sebelum tidur pandangi wajah suaminya. Ya Allah, suamiku, gue semakin tua, ya Allah, mesake. Boten, ya, pandangi wajah suaminya. Ya Allah, inilah suamiku nanti yang akan menjadi imamku di surga. Menunggu ibu, ya. Nah, kita ini ngapunten nggih. Ya, banyak yang harus kita perbaiki di dalam keluarga. Saya ajarkan nggih. Dulu kan ketika Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, ya, mereka bersalah nggih, karena makan buah khuldi. Ya, mereka kan berdoa kepada Allah. Doa bareng. Nah, ini monggo nih. Bapak Ibu, kita suami istri, ya, kalau berdoa bareng-bareng bagus doanya. Doanya Rabbana zalamna anfusana, terus wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo, ini apik doanya. Ya, doa, ya, nenek moyang kita, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat salah sehingga dikeluarkan dari surga, maka mereka langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngapunten gitu. Kadang-kadang kita ini suami istri lupa kita doa bareng. Halo, kira-kira dengan pernah nggak doa bareng? Hah? Malah sholat tahajud, suami di sono, istri yang buh ngono. Nggih. Atau ngapunten nggih. Ngapunten ini ibu-ibu biasanya, ya. Itu kadang-kadang banyak, ya. Kita itu semakin tua, semakin jauh sama istri atau sama suami. Ya, yang sudah Mbah Kakung, yang sudah Mbah Putri, lebih senang dia tidur sama putunya daripada sama suaminya sendiri. Nggih mboten? Nggih. Ngaku. Iki masalah gitu. Maka jangan gitu. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hingga beliau wafat, bahkan Sayyidah Khadijah hingga dia wafat, maka di sampingnya adalah orang yang paling dia cintai. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia saat berusia 65 tahun. Maka di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam usia 63 tahun, maka di sampingnya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka monggo nanti jenengan ketika nanti mau meninggal dunia, siapa di sampingnya? Jangan-jangan tetangga. Harusnya apa? Orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan setelah adanya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, Allah menciptakan manusia yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah ingatkan nih, ya, Allah ingatkan, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah putuskan tali silaturahim. Jangan, ya, walaupun kepada orang yang tidak kita sukai, kita harus menjalin tali silaturahim. Kita ini kalau rezekinya mau diluaskan oleh Allah, umurnya mau dipanjangkan, diberkahi oleh Allah, maka senang-senang apa? Silaturahim. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asalihi falyasil rahimah. Barang siapa yang mau ditambahkan rezekinya, itu tentunya kita ini rezeki kita mau diluaskan rezekinya. Halo Bapak Ibu, mau luas atau mau sempit? Mau luas, kita ini mau rezeki kita selalu diberkahi, selalu banyak, selalu ya, mendapatkan keberkahan. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu, yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu umur kita dipanjangkan,
ya, atau umur kita bermanfaat untuk orang lain. Ada orang umurnya pendek tapi dikenal kebaikannya. Tapi sebaliknya, ada orang panjang umurnya sampai 70 tahun, bahkan sampai 80 tahun nggak pernah ke masjid, apalagi ngaji. Ya, maka ada orang memang dipendekkan oleh umurnya berkah. Kenapa? Saat nanti kita meninggal dunia, orang bilang tentang nama kita, bapakku ini subhanallah, orangnya istiqomah ke masjid, sebelum ada sudah ke masjid dia. Bagus. Ya, bapakku ini, masya Allah, setiap pengajian rajin terus, tak pernah absen. Ya, kecuali sakit dia bilang ini, walaupun kadang-kadang ketika pengajian ngantuk nih yang ini. Enten buatan kira-kira ya, ibuku subhanallah, orangnya lemah lembut, nggak pernah marah, kan enak ceritanya. Ya na'udzubillah, ketika ada orang bercerita tentang sesuatu ibuku, ya Allah, orangnya sering ngomongin orang, sering gunjing orang, dia rajin ke masjid, tapi kerjaannya nesu terus. Enten buatan, enten toh? Oh enggak. Mboten lagi. Orang menunggui insya Allah kalau pengajian panas telinganya barangkali, tapi insya Allah. Maka ya, kita supaya berkah hidup kita ini, supaya panjang umur kita ini, maka senang-senang silaturahim. Silaturahim itu bukan hanya satu agama. Silaturahim kita perbaiki yang barangkali terputus bukan hanya kepada keluarga kita, tapi di antara lain. Ya, saya ketika selama Mesir bertahun-tahun saya di Mesir, di Arabia, saya lihat begitu indah kehidupan ini. Ya, kita berinteraksi dengan orang yang tidak satu bahasa dengan kita. Angel loh, karena bahasa Arab itu kan macam-macam. Kalau mungkin dengan bahasa Arab Fusha, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah ya enak. Ini kan ada bahasa amiyah mereka, ada bahasa pasaran mereka yang kadang-kadang kita nggak paham tentang bahasa itu. Namun subhanallah, ketika kita itu merasakan dekat dengan mereka, dengan silaturahim yang kita bina, masya Allah, mereka itu saling mencintai karena Allah. Maka itu ada satu hadis yang Nabi sampaikan seperti ini. Manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan dia selalu menjalin tali silaturahim. Pertama kata Rasulullah, umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Ya, yang kedua diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang ketiga, ya, ahabbahu ahluhu. Keluarganya akan mencintai. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau dicintai oleh keluarga kita, tetangga kita, kita harus apa? Sering silaturahim, sering menyapa. Apa? Menyapa. Kalau jenengan lewat rumah tetangga jenengan, kira-kira ngucapin salam mboten? Hah? Ngucapin salam mboten? Atau nanya, pripun Pak? Saya alhamdulillah. Atau assalamualaikum, mana benerin? Kadang-kadang ngapunten nggih, kita ini nanya kabar, lupa ngucapin salam. Harusnya salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak tuh. Kenapa? Kalau kita ini ingin menjadi ahli surga, kalau kita ini ingin saling mencintai karena Allah, maka salam bainakum, sering-sering apa? Mengucapkan salam. Bapak Ibu kalau Mesir, di Mesir itu orang yang kenal sama orang yang nggak kenal itu sama, ucapin salam di mana-mana. Belum pernah juga kata Rasulullah gitu. Kalau kamu ingin melihat iman orang yang kuat itu, maka lihat dia. Dia selalu mengucapin salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang tidak dia kenal. Subhanallah gitu. Kalau kita biasanya ngucapin salam sama siapa? Orang yang kenal, nggih badan. Kalau enggak, siapa kuwi? Orang kenal. Nah, orang kenal, ya. Bahkan kita kalau ke tempat jagongan,
ke tempat acara pernikahan, kita itu nyalamin tetangga kita, nyalamin saudara kita ngucapin salam boten atau salam. Pripun Pak? Saya alhamdulillah. Terkadang kita lupa ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu bagus mendidik agama kita. Maka monggo ya di daerah kita ini, di masyarakat kita ini, ya kita sebarkan salam. Kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ketika negara Jerman mereka kan memboikot Qatar ketika itu. Ya karena Qatar jelas-jelas melarang LGBT. Ya, namun ketika ada musibah, ada bala, ada bencana yang ditimpakan oleh Allah ke negara Jerman, maka duta Qatar itu langsung memberikan bantuan. Ketika itu ditanya, wahai duta besar Qatar, mengapa engkau bantu negara Jerman itu? Kan mereka memusuhi kalian, mereka memboikot kalian. Subhanallah. Apa kata duta besar ini? Kami di dalam agama Islam diajarkan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang yang menyakitimu, bila ada orang yang melukaimu, bila ada orang yang memusuhimu, maka balaslah dengan kebaikan. Masya Allah. Kira-kira kalau jenengan dilempar batu, balas boten kira-kira? Karena ini wah apa sunuh ini? Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebaikan kepada kita semua. Beliau dulu kan ya ketika mengajarkan agama Islam, saya kemarin ketika umrah diajak sama supir ya ke Tan'im, lalu melewati daerah atau perkampungan yang namanya perkampungan Abu Lahab. Jadi ada di Mekah itu nama satu kampung, namanya apa? Kampung Abu Lahab. Dia bilang, Syekh Syahrul, ya, tahu nggak kamu? Apa? Di sini adalah kampung Abu Lahab. Ada tuh, iya. Di sinilah dulu si Abu Lahab serta konco-konconya, bahkan beserta istrinya Ummu Jamil memusuhi Rasulullah dan berniat selalu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Nabi membalas? Tidak. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, binasalah engkau wahai Muhammad, saat itu beliau menangis, beliau nggak membalas. Bayangin gini, ya, orang yang benci kepada Rasulullah dari kalangan pamannya sendiri dan mengatakan celaka engkau wahai Muhammad, beliau hanya bisa menangis. Ya Allah, begitu beratnya aku menyiarkan agama Allah ini. Bahkan orang yang memusuhiku adalah dari kaumku sendiri, dari pamanku sendiri, bahkan mengatakan kepadaku celaka. Ketika itu Allah langsung berfirman, menurunkan surat apa? Surat Al-Lahab. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabiyu wa tab. Ya, jadi Nabi nggak membalas, tetapi Allah yang membalas. Maka sampai hari kiamat nanti, setiap orang mukmin dia hafal surat apa? Al-Lahab, yang menyatakan celakalah kedua tangan si Abu Lahab dan celakalah dirinya. Karena ketika dia berhadapan dengan Rasulullah, saat Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang Islam, mengenalkan tentang Al-Quran, maka Abu Lahab dia kecewa dengan Rasulullah dan menghentakkan kedua tangannya di hadapan Rasulullah sembari mengatakan celaka engkau wahai Muhammad, namun Allah yang membalasnya. Maka itu kalau kita disakiti, kita dihina, dicaci maki, kita kembalikan semua urusan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau ustadz sekarang itu tantangannya ringan. Gimana? Ya, paling tantangannya jemaah yang ngantuk-ngantuk paling atau jemaah yang ngono-ngono kuwi itu biasa. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tantangan beliau adalah dari mana? Dari kaum Quraisy, dari suku beliau sendiri, coba bayangin. Ya, kalau saya orang Medan. Saya orang Batak, bermarga Sitorus.
Namanya Sitorus nggak mungkin orang Jawa. Kemudian iya pasti Batak. Ya. Nah, saya dulu ketika mau melamar Putri Solo dipertimbangkan berhari-hari. Iya. Nah, pasti orang keras ini. Ini orang terminal. Dan dulu orang Batak terkenal di mana? Di terminal kalau nggak bis, supir bis, kernet orang Batak. Tapi alhamdulillah saya bilang dengan nada irama, ya bahasa yang lemah lembut ya. Karena kan kita harus pintar-pintar meletakkan di mana kita berada. Maka itu saya ingat ya ungkapan dari para ulama, kamu itu kalau berdakwah lihat kondisi masyarakat yang kamu dakwah. Ini saya ini orang Batak. Ketika berdakwah dengan ya di hadapan saya orang Jawa harus mengkondisikan seolah-olah saya orang Jawa itu orang atas ya, supaya itu masuk ke dalam hati mereka. Maka ulama kami Al-Azhar memesan kepada kami, wahai para mahasiswa kami, wahai anak-anak didik kami ini orang Arab, ya, kalian orang Asia, orang Afrika dan sebagainya. Maka berdakwah kalian dengan irama bangsa dan negara kalian. Karena kalian tidak mungkin sama dengan kami. Kami hidup di sini iklim yang berbeda, kemudian peradaban yang berbeda, kemudian ya, kemudian lingkungan yang berbeda, kultur yang berbeda, adat yang berbeda. Maka sesuaikanlah di mana kalian sedang berdakwah. Maka subhanallah, ya sampai saat ini saya masih betah berdakwah di Solo, ya dan Solo sekitarnya. Kenapa? Semuanya madut-madut. Nggih Pak Ustaz. Nggih Pak Ustaz. Kalaupun nggak suka menang wae. Iya, beda kalau kami orang Medan. Kalau nggak suka ya nggak suka. Kenapa? Karena beda karakter. Maka alhamdulillah, ya disinilah kita ya saling bersilaturahim. Dulu saya nggak kenal masyarakat Solo. Saya dulu nggak tahu bagaimana kehidupan di sini. Tetapi itulah Islam. Islam itu dimanapun kalian berpijak, dimanapun kalian berada, ketika di situ ada orang-orang yang mendirikan sholat, Al-Quran dibacakan, kemudian dakwah Islam disebarkan, maka itulah saudaramu. Ya, itulah hebatnya agama Islam. Maka monggo Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kuatkan ukhuwah Islamnya kita. Kita kuatkan di antara kita ini agama, saling memuliakan di antara kita. Kalaupun ada perbedaan di antara kita itu biasa, jangan dibuat ramai. Kenapa? Karena kita ini dari pemikiran yang berbeda-beda. Maka saya berdakwah di Masjid Orang Muhammadiyah ya beda. Saya berdakwah ketika dengan saudara-saudara yang sholawatan yang berbeda juga. Tetapi satu tujuannya. Tujuannya adalah satu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengantarkan saudara kita ini insyaallah menuju surga dan menjauhi apa? Siksa api neraka, sebagaimana doa kita yang terus kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi terutama Pak Ibu, yang harus kita silaturahim adalah kepada kedua orang tua. Kepada siapa? Siapa? Orang tuanya ngapunten. Ada anak ini, dia baik sama mertuanya, nggak baik sama orang tuanya. Enten badan. Enten. Atau sebaliknya, dia baik sama orang tua kandungnya, nggak baik sama mertuanya. Ini bahaya sekali. Maka itu Nabi itu pernah mengatakan, ini hadis saya Tabrani. Apa kata Rasulullah? Ini bagus hadis ini. Ketika kalian di pagi hari, ya masih taat kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW, lalu berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka sesungguhnya kalian telah membuka pintu-pintu surga. Namun sebaliknya, bila di sore hari kalian tidak taat kepada orang tua kalian, tidak berbakti kepada mertua kalian, maka saat itu kalian telah membuka pintu-pintu neraka. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah,
Bagaimana sekiranya orang tua kami, keduanya itu menzolimi kami, walaupun demikian kalian tetap berbakti kepada mereka. Subhanallah, gitu. Itu tidak ada ajaran seperti itu kecuali apa? Ajaran Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kalau orang selain kita, orang tuanya menyakiti dia, pasti balas. Gimana? 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 Iya, maka itu hati-hati Bapak Ibu nggih. Nah, ini banyak di antara kita kadang-kadang salah kaprah nih. Banyak para suami saat dia memberikan harta bendanya, warisannya yang diberikan adalah anaknya dulu. Siapa? Anaknya dulu. Padahal ngapunten nggih, seorang suami yang dia mencari nafkah, cari rezeki nggih, maka yang pertama harus dia beri adalah istrinya dulu. Siapa? Halo? Siapa? Istri dulu. Ya, baru anak. Ya. Nah, ini ngapunten kadang-kadang orang tua dia lupa sama istrinya sendiri. Maka setelah dia ini suami meninggal dunia, banyak perempuan-perempuan, banyak ibu-ibu, banyak mbah-mbah yang dia apa? Dia nginep atau numpang di mana? Di rumah anaknya sendiri. Kenapa? Karena rumah itu di atas namakan siapa? Boten. Enten boten. Halo. Oh, di sini enggak. Di sini wis pinter kabeh insyaallah nggih. Ya. Nah, ini harus hati-hati nih. Maka jangan salahkan apabila ada anak dia itu kurang berbakti kepada kedua orang tuanya, terkadang orang tuanya enggak memberikan apa-apa kepada anaknya. Maka itu monggo nggih. Setelah kita berikan sebagian harta kita kepada orang yang mencintai kita ini, ada istri kita, baru berikan kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Anak itu belajar, oh iya, ini ayahku, ini bapakku, perhatian sama istrinya, sama ibuku. Maka akhirnya anak terdidik untuk mencintai kedua orang tuanya. Ya, nah, ini yang harus kita tanamkan, kita didik di antara keluarga kita. Karena sesungguhnya kekuatan di dalam agama Islam, kekuatan kita ini adalah di dalam keluarga. Gimana? Ya, maka itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ayah teladan, seorang kakek teladan, seorang suami teladan, seorang besan teladan, seorang mertua teladan, dan sebagai panutan kepada kita semua. Gimana? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak-bapak, kalau ingin menjadi seorang suami yang setia, suami yang menjadi panutan keluarganya, contoh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau ibu mau dicontoh oleh anaknya, oleh cucunya, contoh Sayyidah Khadijah. Berikut Pak Ustaz, Khadijah Rui, kalau melihat wajah Nabi, dia agak muram, dia merasa bersalah, satu boyong, itu Khadijah. Kalau ibu-ibu, maksud nih, harus kait baik merengut lah, karepmu Pak, malah menunggui, tidak boleh. Okay? Nah, artinya apa? Itu saling menghargai antara hubungan silaturahim suami istri, ya. Nah, ini ibu monggo, ada itu buku tentang Sayyidah Khadijah dibaca, ya. Nah, ngapunten kadang-kadang kita ini kurang membaca. Kita ini orang Indonesia senang mendengar, kadang-kadang lupa membaca. Kalau kita Bapak Ibu, kalau mau coba buku, nggih, 1 jam buat boten. Wah, kalau mendengar, insya Allah Pak Ustaz, 1 jam, 2 jam, oke Pak Ustaz. Mau coba buku, baru 10 menit. Pak Ustaz, ini agak-agak kabur gitu Pak Ustaz. Kok coba di Pak Ustaz, lali aku. Ternyata nggak kuat membaca. Nah, ini kita harus suka apa? Suka membaca, suka mendengar, suka belajar. Sehingga apa? Ilmu itu banyak kita. Kalau kita punya ilmu yang luas, maka insya Allah hidup kita ini akan barokah. Okay? Karena orang yang tertinggi derajatnya setelah beriman kepada Allah adalah orang yang diberikan ilmu tentang
agama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "May yuridillahi khairan yufaqihu fid din." Ya, lihat nggih. Bapak Ibu monggo nanti bercermin ya atau introspeksi. Apakah jenengan ini diberikan kebaikan oleh Allah atau bukan? Karena kata Nabi, barang siapa yang Allah inginkan kepada seorang hamba kebaikan, kebaikan gitu, maka Allah sukakan dia belajar agama. Halo, ya. Jadi kalau jenengan suka pengajian, suka hadir di majelis taklim, suka hadir di masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk berdasarkan ilmu tentang agama Allah, nah, itu ada kebaikan. Ya, alhamdulillah, ya Allah, aku nanti pengajian orang tuh kadang-kadang awalnya menyambung. Kan enten ngono kuwi, enten Mbah ngono kuwi. Mbah, ngerti Mbah? Ngono kuwi Pak Ustaz. Mbah, nyambung mboten? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kadang-kadang ada seperti orang, dia nggak ngerti, dia nggak nyambung tapi dia hadir. Iya, itu para malaikat. Walaupun kita itu barangkali di majelis taklim nggak nyambung atau barangkali ngantuk-ngantuk, tetap dapat pahala. Gimana? Jangan ngantuk terus dari awal sampai akhir tidur terus. Boten. Artinya ketika kita ngantuk boten nopo-nopo. Kita berjuang Bapak Ibu rahmati Allah. Ya, saya bilang apa? Jenengan ini enak belajarnya. Ya, tinggal ngundang Ustaz datang kemari. Kami dulu berjuang, ya, bahkan berapa kilo kita tempuh hanya untuk mengaji dan belajar agama Islam. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saat ini kondisi yang saat ini kita diberikan kemudahan, ya, ada HP, ada gadget sehingga kita bisa komunikasi, kita belajar agama Islam. Maka hadirkan para ulama, para ustadz yang menenteramkan hati kita agar kita ini semakin cinta kepada Allah, agar kita ini semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sudah tertanam rasa cinta kepada Allah, maka kita tidak akan pernah meninggalkan masjid. Gimana, Bapak Ibu? Ya, jenengan yang sudah terbiasa ke masjid, kira-kira kalau sehari nggak ke masjid, berisik betul kira-kira. Nggak enak toh. Jenengan yang sudah terbiasa ketika hayya 'ala shalah hadir ke masjid, tiba-tiba ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan, kira-kira tentrem betul? Tentrem, gimana? Kenapa? Sudah kebiasaan kita. Maka itu Bapak Ibu kalau ke Mekah, kalau ke Madinah, loh tuh, ya, orang-orang dari jalan 1 kilometer bahkan lebih, itu jalan kaki menuju masjid. Bayangin, bagaimana perjuangan mereka untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita enak sekarang ini, masjidnya bagus, ada kipas anginnya, ada AC-nya, oh nanti insya Allah ya adem, nyaman, masjidnya bagus, kan nyaman kita ini. Dulu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjidnya itu dulu atapnya apa? Pelepah kurma. Apa? Pelepah kurma. Kalau hujan itu pasti basah. Ya, itu menetes air itu dari atas. Bayangin gitu. Tapi dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum nggak pernah meninggalkan masjid. Maka insya Allah kalau kampung di sini, daerah ini, masjid ini makmur, insya Allah keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini semua jadi orang suki kabeh. Duitnya banyak, rekeningnya miliaran semua. Amin. Allah gitu. Ya, insya Allah rezeki akan luas nggih. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini bertakwa kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita ini yang pernah kita kerjakan, insya Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan rahmat. Jadi kehidupan kita di sini damai, kehidupan kita rukun. Kenapa? Karena gini, kalau kehidupan ekonomi kita sudah baik, sudah bagus, kira-kira tentrem buatan kira-kira? Tentrem, no. Kenapa di Qatar hidupnya tentrem, adem ayem? Karena kuat ekonominya. Iya, orang-orang kaya itu banyak banget di sana. Nggih, turah-turah duitnya. Lah Masjid Zahid Ya tuh, kan turah duitnya. Coba bayangkan,
Dari satu orang loh, Bu. Satu orang sekian miliar. Nah, kalau kita kan enggak kan? Bangun masjid patungan. Gimana? Halo? Paling satu orang yang wakaf tanah, yang bangun masjid pasti apa? Bareng-bareng ke sana tidak. Ini masjid berapa luasnya, berapa mau dibangun, berapa biayanya? Satu orang. Masya Allah. Maka nanti juga sama. Ini masjid barangkali mau ditinggikan atau diluaskan, wah, satu orang berapa miliar langsung cair. Kapan kui? Ya, Bu. Ya, kalau insya Allah rezekinya semua diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka monggo ya, dengan hidup kita bertetangga, dengan hidup kita bersilaturahim dengan orang-orang yang kita cintai di antara kita, maka insya Allah Allah akan memberkahi kehidupan kita. Semoga insya Allah Allah luaskan rezeki kita, yang tentunya Bapak Ibu ya, kita ini kalau rezekinya luas ya pasti hidupnya marem gitu. Badan. Saya dulu ketika awal nikah ekonominya agak goyang-goyang. Wes mumet, kepala pusing lah, perut kadang-kadang kumat. Nah, orang ini kenapa gak ada duit? Badan. Tapi setelah ekonomi baik, ekonomi meningkat, tenteran badan. Istriku senyum terus. Badan. Istriku tak kirim rekening berapa? 10 juta. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau sekiranya ditransfer suaminya ke rekening jenengan per bulan 10 juta, senang badan? Hah? Bu, senang badan? Ya, duit siapa? Insya Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu ini, ngapunten Bu ya, sering-sering doakan suaminya. Setiap kali suaminya bekerja keluar rumah, ya Allah, mudahkan rezeki suamiku, berikan rezeki yang halal, ya Allah, sehatkan dia. Alhamdulillah, Bu. Bu, ini suaminya pergi, angkat-angkat, no? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sambutan, pun enak toh. Suami berangkat, suamiku berangkat, alhamdulillah. Semoga selamat guys suamiku, kan enak ceritanya. Suaminya pulang dari pekerjaan, alhamdulillah suamiku, masya Allah. Ini suaminya kemana, pergi kemana, nggak diurus sama dia. Ngapunten nggih. Banyak ibu-ibu dia rajin pengajian, iya, pengajian hadir dia. Ketika pengajian jam 10, dia pada zuhur hadir dia, tapi sama suaminya, iya. Suaminya pulang bekerja, tahu dia, Bu, pengajian, semangat, suamimu, ya, ini bahaya, iya. Ada kewajiban yang kadang-kadang kita lupakan, iya, yang harus kita tanamkan di antara keluarga kita ini adalah hubungan yang kuat, iya, karena kekuatan kita ini umat Islam adalah di dalam keluarga. Di mana? Di dalam keluarga. Contohnya, sesungguhnya Allah mampu nggak langsung menciptakan jutaan manusia? Mampu bukan? Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, tapi Allah menciptakan lebih dahulu apa? Keluarga yang kecil. Allah ciptakan siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kemudian siapa? Istrinya. Siapa kui? Hawa. Keluarga dulu. Maka mau buat keluarga kita, maka insya Allah ekonomi kita akan membaik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wis rambung, juzui. Ya, di tadi jam 10 selesai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga anak ngantuk boten. Enten, yang ngantuk enten, boten napa-napa. Semoga panjang umur. Oke, yang ngantuk, yang tidur, semoga panjang umur ya Allah. Sing orang ngantuk, masya Allah, semoga rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya semoga yang memberikan makanan, minuman kepada kita ini, insya Allah rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita yang makan, yang minum, insya Allah diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga nanti monggo ya pengajian seperti ini harus terus diramaikan, disiarkan supaya agar Islam itu menjadi agama yang dicintai oleh umat manusia. Insya Allah. Monggo sebelum kita berdoa, kita beristighfar 3 kali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan doa-doa kita semua. Monggo. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semuanya bahwasanya kita menjalani ini dengan nikmat menerima bulan iman. Yang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.